Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Victorious Community. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tentunya selalu luar biasa di dalam Tuhan. Ya, saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan setiap kita semua. Yuk kita memulai ibadah kita hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami hari ini Tuhan. Kalau setiap kami bisa kembali datang beribadah kepada Engkau, sungguh kami sangat mensyukurinya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini setiap kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau melihat setiap isi hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah setiap ibadah ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap menari dan kami siap melompat bagi Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Ya puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan berkatnya kepada setiap kita. Dan itu berkatnya selalu baru setiap hari. Mari saya undang setiap jemaat Victorious Community mungkin yang ingin bangkit berdiri bersama-sama dengan kami di sini. Dipersilahkan banget, boleh banget, anggap aja kita sedang beribadah live di gereja ya. Yuk bersama-sama kita mau naikkan pujian. Kita datang bersyukur. Yes, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yes, nyanyikan bersama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sing, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dengan imanmu katakan, dialah Tuhan, dialah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Senang sekali di sini kita juga bisa merasakan antusiasnya setiap jemaat di rumah masing-masing ya. Ya, yang berdiri tadi boleh silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya ada ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan bagi setiap kita yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan Yesus sudah menjanjikan setiap kita adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, Dia tahu bahwa perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan segala tipu muslihat iblis. Tuhan pun memperlengkapi setiap kita dengan perlengkapan senjata Allah. Oleh karena itu, mari setiap kita mau sambut itu semua, kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita tahu kita sedang menghadapi dunia yang kacau balau, segala sesuatunya tidak pasti, segala sesuatunya tidak jelas. Tapi Tuhan bilang, kita akan tampil sebagai pemenang. Tapi jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan Tuhan Yesus.
Kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk melangkah di dalam ketidakpastian, untuk berjalan di dalam ketidakjelasan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan pengharapan bagi setiap kita. Mari kita mau buka hati kita. Kita sambut kasih-Nya Tuhan. Kita sambut pertolongan-Nya Tuhan. Dan kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban
selalu ada bersama kami, setia menuntun kami, setia memegang tangan kami. Kami datang padamu Tuhan, kami merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu. Kami memandang pada kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Oh Jesus, inilah kami Tuhan, Kau yang melihat hati kami Tuhan, Kau yang melihat kerinduan hati kami. Engkau tahu bagaimana cara memuaskan kami, hanya Engkau yang tahu seluruh isi hati kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan. Engkaulah batu karang kami, tempat kami berteduh, tempat kami mengadu, tempat kami mencari jawaban. Engkaulah pertolongan bagi kami, dan Engkaulah sumber sukacita kami. Yes. Biar setiap kami Tuhan boleh berpegang teguh pada iman pengharapan kami. Kami mau selalu percaya kepada Engkau. Kami mau selalu setia akan pengharapan kami di dalam Engkau. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu nyata dalam hidup kami. Segala sesuatu apapun boleh terjadi dalam hidup ini Tuhan, dan itu tidak akan menjadikan setiap kami berpaling daripada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berdiri tegak, karena kami adalah umat pemenang. Kami bisa menang melawan apapun itu Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar menjadi jawaban bagi setiap doa kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang selalu tahu apa yang menjadi isi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara, pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar untuk mengenai firman Tuhan, supaya kami membuka hati kami sekalian untuk tempat firman-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan pikiran kami mengebara kemana-mana, tapi kami memfokuskan seluruh hati dan konsentrasi kami hanya untuk tempat firman Tuhan. Tuhan mengurapi kepada hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi, supaya kami boleh belajar akan firman Tuhan, belajar dan mengikuti
dan melengkapi kehidupan kami sekalian dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap membuka pintu hati kami saat ini hanya untuk tempat firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, tema firman Tuhan pada bulan ini adalah tentang peperangan rohani. Pagi hari ini saya akan memberikan satu tema yang khusus, yaitu siaga satu. Siaga satu, saudara. Nah, saudara mungkin ada yang bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan siaga satu. Biasanya kalau siaga satu itu keadaannya udah gawat darurat. Keadaan perang di mana-mana, keadaan rawan di mana-mana. Tapi saudara ketahuilah sebagaimana dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua itu, maka ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Nah saudara, setelah Tuhan Yesus dicobai 3 kali, iblis kalah dan iblis dia tidak tinggal diam, dia mundur. Dikatakan dia mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi saudara, kita bersama-sama berjaga-jaga. Karena iblis setelah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dia mencari waktu yang tepat. Dan lebih tepatnya lagi dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawan kita saudara, iblis itu berjalan sekeliling kita. Seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Bayangkan saudara, kalau kita ada di sekeliling kita ada singa, kita akan ketakutan. Nah iblis itu singanya nggak kelihatan. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa yang besar aja kita udah ketakutan, udah pada kabur. Ya. Lebih-lebih kalau anak kecil juga takut dengan singa. Kita orang dewasa juga kadang-kadang juga takut. Ya singa kan terkenal sebagai binatang buas. Iblis itu berjalan keliling. Mencari siapa yang dapat dilawannya. Ditelannya. Saudara. Nah, saudara, keadaan akhir zaman ini memang iblis itu sudah bekerja dengan luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dia halnya seperti soal pertandingan sepak bola. Ya. Dalam menit-menit terakhir, di mana kalau kedua sebelasan belum mendapatkan kemenangan, dia akan berperang, dia akan mengejar, bahkan berusaha menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Kalau perlu 11-11-nya maju ke depan untuk menciptakan gol. Dan kalau perlu juga pelatihnya juga. Dan yang lebih heran lagi kalau semua sampai supporternya pada datang semua ke lapangan, itu kan gak mungkin. Tapi ini iblis seperti itu. Dia berusaha untuk menciptakan gol sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu waktunya udah sangat singkat. Jadi kalau dia enggak itu ya dia kalah. Makanya tidak ada pilihan lain bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Genderang perang sudah dibunyikan. Semua di sekitar kita ini banyak sekali roh-roh jahat yang ingin mencaplok kepada kita sekalian. Tidak ada pilihan lain bagi kita sekalian. Menyerang atau diserang. Nah saudara, satu waktu saya ditelepon jemaat, ya, katanya minta ada anaknya kerasukan. Ya, oke, saya jalanin. Pada waktu itu saya baru turun dari kamar, keluar dari kamar, saya tidur di lantai 2. Turun dari kamar tiba-tiba nggak tahu kenapa, sepertinya ada yang ngejorokin. Saya jatuh saudara, dari lantai 2, udah beberapa lantai, udah berdekat bawah, jatuh, langsung. Saudara, waktu itu saya pikir kenapa ini? Tapi puji Tuhan pada waktu itu jatuh saya berteriak dalam nama Yesus. Saya jatuh saudara, tapi nggak berasa apa-apa. Cuman jatuh di ubin, jatuhnya jatuh duduk. Ya. Terus saya ingat-ingat, kenapa bisa begini? Oh rupa-rupanya ada pelayanan yang untuk mengusir kuasa gelap. Makanya iblis berusaha menggagalkan pelayanan itu. Tapi ternyata iblis gak bisa menang. Jatuh sih boleh jatuh, sebagaimana firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ya, kita jatuh tapi bisa bangkit lagi dan saya lakukan pelayanan itu. Saya percaya saudara, kalau kita bisa melakukan pelayanan mengusir kuasa gelap itu bukan dengan kuat dan gagah kita. Karena musuh kita ini bukan seperti dalam dunia ini yang kelihatan. Musuh kita ini adalah orang-orang yang tidak kelihatan, bukan orang saudara. Kalau dalam Efesus pasal 6 ayat ke-12 di situ dikatakan, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita ini bukan darah dan daging, bukan yang kelihatan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, setiap pagi makanya kita harus selalu berdoa, meminta perlindungan dari Yesus. Karena hanya dengan perlindungan dari Yesus itu yang bisa melingkupi kepada kita sekalian. Ya, kalau kita tidak berdoa meminta perlindungan dari Yesus, tentunya iblis akan dengan mudahnya menyerang kita. Karena itu tiap-tiap hari kita selalu berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dari Yesus kepada keluarga-keluarga kita, pelayanan kita, perbendaharaan kita, bahkan hati kita juga minta perlindungan dari Yesus. Supaya tidak ada satu titik pun yang bisa ditembus oleh kuasa iblis maupun kuasa kegelapan. Nah saudara, saya pernah ingat pada waktu dulu, ya saya pernah waktu masih belum besar seperti ini, ya saya pernah ikut habis ibadah doa, itu hamba Tuhan kita di tempat ini yang sudah almarhum sudah panggil Tuhan. Ayo, ada jemaat yang sekitar rumah gereja, ya ada sedang dalam keadaan sakit, perutnya kembung, tapi nggak ada airnya. Dan setelah dikonseling oleh hamba Tuhan itu, ya ternyata dia katakan, dia tanya-tanya, Bapak ada punya simpenan nggak? Simpenan apa? Simpenan barang-barang yang seperti keris apa? Wah, kalau disebut keris itu dia langsung bilang, oh iya ada katanya. Coba Pak, dikeluarkan kerisnya itu nanti kita perangi, kita musnahkan di dalam nama Yesus. Lalu Bapak itu mengeluarkan kerisnya. Kerisnya sih cuma satu, saudara. Rumahnya dekat sini, dekat Jalan Kejayaan. Kerisnya sih cuma satu. Setelah kerisnya itu diserahkan, boleh keris ini kita bakar, kata hamba Tuhan, kata pendeta kita. Boleh katanya, yang penting saya sembuh katanya. Oke. Nah saudara, pada waktu itu yang hadir setelah kebaktian doa itu ada hamba Tuhan itu, ya, ada papi saya, ada saya, dan ada seorang pengerja lain. Jadi 4 orang pada waktu itu. Nah setelah keris itu ditaruh minyak, dituangin minyak tanah, ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya. Rupa-rupanya mungkin waktu itu kita nggak minta perlindungan dari Yesus, tapi ini terjadi. Hamba Tuhan yang mau membakar keris itu tiba-tiba hampir kepleset, tapi nggak jatuh. Ya. Sebagaimana firman Tuhan, mau jatuh tapi nggak jadi. Ya. Udah kerisnya dibakar, terus dibuang sampahnya di tempat lain. Ya. Besokannya apa yang terjadi saudara? Ya, jemaat itu memang sembuh, perutnya kempes, nggak kembung-kembung lagi, ya karena sesuatu yang gelap itu sudah dimusnahkan. Besokannya apa yang terjadi? Saya waktu itu masih kuliah, di tempat saya pernah kuliah di kedokteran gigi, di tempat prakteknya disalah-salahin terus sama asisten saya. Kerja ini salah, kerja itu salah, ini salah, ini salah. Waduh saya sampai mumet bagaimana ya, saya ingat, oh ya kemarin kita habis melakukan pelayanan membakar kuasa kegelapan. Waduh, saya pulang, papi saya juga cerita katanya. Papi saya jualan di Tanah Abang, jualan kain batik di Tanah Abang. Dia berkata, aduh hari ini kita rugi katanya. Rugi kenapa Pak? Satu bundel kain batik itu yang udah dibungkus bisa hilang di bawah orang. Kita pikir-pikir kenapa itu bisa terjadi. Oh ya kemarin kita melakukan pelayanan ini. Rupa-rupanya kita lupa minta perlindungan dari Yesus. Jadi saya diserang, papi saya diserang. Dan satu lagi, pengerja yang ikut pembakaran keris kemarin. Kita mendengar kabar pengerja itu sakit, bahkan hampir mati. Aduh saudara bayangkan. Jadi setiap kali kita mau lakukan peperangan itu harus minta perlindungan dari Yesus. Makanya saya anjurkan bagi setiap kita, setiap pagi dan setiap malam kita berdoa meminta perlindungan dari Yesus untuk keluarga kita, perbendaharaan kita, pelayanan kita, dan hati kita minta perlindungan dari Yesus. Yang kedua saudara, kita selain perlindungan dari Yesus itu ada satu senjata lagi, yaitu puji-pujian. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai ke-26 di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang besar, yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga
terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Satu waktu Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Waktu itu saudara, Paulus dan Silas dimasukin ke dalam penjara bukan karena dia melakukan tindak kriminal atau melakukan kejahatan, tapi dia melepaskan seorang anak yang dirasuk kuasa kegelapan. Anak ini rupa-rupanya dipelihara oleh tuan-tuan yang ingin memperoleh keuntungan. Anak ini ada roh jahat. Jadi pada waktu itu ada anak kecil yang dikuasai roh jahat, dia bisa mendapatkan keuntungan. Ya kalau zaman sekarang mungkin kalau ditanya nanti malam keluar nomor berapa lotre gitu ya, anak itu bisa menjawab. Dan pada waktu orang itu pasang benar dapatkan keuntungan. Ya, jadi banyak orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Nah satu waktu anak ini, pada waktu Paulus dan Silas sedang berjalan di kota, dia berteriak-teriak dari belakang, "Hai anak, hamba-hamba ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Dia mendatangkan keselamatan." Terus diikutin. Nah saudara, rupa-rupanya Paulus dan Silas gerah juga. Waduh, diikutin kemana-mana, pergi. Akhirnya Paulus sama Silas, Paulus tengok ke belakang, "Hei, dalam nama Yesus aku perintahkan iblis yang ada dalam engkau keluar." Dan setelah diusir iblisnya, ya, diusir kuasa kegelapannya, anak itu terlepas. Dia dapatkan kelepasan, dia nggak ada roh jahat lagi yang ada dalam dirinya. Ya. Nah pada waktu tuannya ingin melihat kenapa nih anak kok ditanya ini diem aja, ditanya ini nanti keluar mau apa nggak tahu. Ya. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata anak itu udah nggak ada roh jahatnya lagi. Dan setelah diselidiki lagi ternyata yang melepaskan itu Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas difitnah, pada waktu itu dimasukin ke dalam penjara. Sebelum dimasukin ke dalam penjara, dia dipukulin sampai semua badannya pada babak belur. Dan dimasukin ke dalam penjara, yang penjaranya paling tengah lagi. Ya. Jadi dijaga, jadi nggak mungkin lepas. Nah kira-kira tengah malam, ya kira-kira jam 12, jam 1 gitu, Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian. Naikkan puji-pujiannya bukan naikkan puji-pujian yang lemas, bukan naikkan pujian-pujian betapa malang nasibku gitu ya. Kenapa aku begini, kenapa begitu. Tapi dia naikkan puji-pujian dengan suara yang kuat. Seperti tadi kita naikkan puji-pujian dengan suara yang kuat. Kenapa dikatakan suara yang kuat? Karena tetangga-tetangganya, teman-teman yang di penjara itu pada bangun semua, ini ada apa ini? Ada apa kok Paulus dan Silas tiba-tiba naikkan puji-pujian? Dan ternyata pada waktu Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, di situ terjadi gempa bumi, pintu penjara terbuka semua. Gempa bumi, pintu penjara terbuka, dan rantai membelenggu Paulus dan Silas terlepas semua. Semuanya terlepas. Jadi ada kuasa pada waktu kita memuji Tuhan. Kuasa iblis dikalahkan. Karena Tuhan hadir di atas puji-pujian. Jadi satu waktu saudara, pernah saya mengalami satu waktu di hari Sabtu siang gitu. Saya pengen tidur, Sabtu siang kan biasa kita kerja setengah hari pada waktu itu. Saya pengen tidur, saya udah pasang AC ya. Saya pasang AC mau tidur, tiba-tiba di depan rumah ada sekumpulan orang. Sekumpulan orang itu, saudara tahu itu tukang pemain kuda lumping. Kuda lumping tahu saudara suaranya gak enak, gedebung. Dan saya percaya kalau permainan kuda lumping itu pasti pakai kuasa kegelapan. Karena kenapa? Kalau orang gak ada kuasa kegelapan, mana mungkin dia bisa makan gelas, makan beling gitu ya. Ya jadi ditusuk gak mempan gitu. Nah pada waktu itu kan saya mau tidur gak jadi. Kenapa nih orang? Akhirnya kan saya pikir kalau kan nggak mungkin saya pergi keluar dari sini, enggak. Akhirnya saya pergi ke kamar doa, saya ambil gitar, saya naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Lagunya Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sampai ajab Tuhan udah habis, udah berhenti. Saudara pada waktu pujian itu dinaikkan, tiba-tiba genderang-genderang dari permainan kuda lumping itu berhenti. Pada waktu itu berhenti, saya juga berhenti. Saya kira kenapa nih? Terus saya pasang kuping, loh kok berhenti, kenapa? Akhirnya saya dengar suara, jangan di sini deh, kita pindah ke tempat sana. Kenapa? Kata teman-teman, di sini nggak enak, panas katanya, panas. Akhirnya mereka pindah ke tempat lain. Saya percaya saudara, ada kuasa pada waktu kita puji-pujian. Makanya pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita puji dengan segenap hati. Karena ada kuasa. Pada waktu kita memuji Tuhan, buktinya aja kuasa gelap, permainan kuda lumping itu bisa pergi tanpa harus kita usir. Dan itu ada kuasa
Nah saudara, dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ada satu senjata yang sangat khusus, yaitu pedang roh, bukan pedang atau samurai, tapi firman Allah. Ada kuasa pada waktu kita mengatakan firman Allah. Karena dalam firman Allah itu kuasa iblis akan hilang. Satu waktu saudara, kita di tempat ini ya lagi praise and worship. Enggak banyak yang hadir, cuman beberapa orang gitu ya. Lagi di tiker, ya tiba-tiba ada seorang anak muda yang main gitar ya. Namanya kebetulan sama Rudy lagi. Nah, dia lagi main gitar, lagi kita menyembah memuji Tuhan, tiba-tiba dia main gitarnya berhenti. Pada waktu itu berhenti, kita jadi berhenti. Kita lihat kok kenapa berhenti ya? Gitarnya ditaruh di ubin, terus dia berdiri. Dia berdiri, itu gitar yang udah taruh di ubin ditendang sama dia, gitu. Waduh, kita pikir kenapa? Ternyata anak muda itu ya dia mencah-mencah. Kalau istilahnya sekarang tuh manifestasi. Dia keluarin jurus ular, keluarin jurus monyet, ya, keluarin jurus ular, keluarin jurus monyet, semua dia kursi ditendang-tendangin. Cuman kita anak-anak Tuhan gak berani ditendang karena kita udah dilindungi oleh darah Yesus ya. Tapi kursi semua ditendang. Sampai pintu pada waktu mau dibuka, waktu itu pintunya masih bisa digeser ya, itu gak bisa dibuka. Kenapa? Karena ada perlindungan dari Yesus. Nah pada waktu itu sambil dia ngaco-ngaco, dia berteriak-teriak ya. Percuma kalian lawan saya, kita udah usir-usir dalam nama Yesus, tapi dia tetap kamu pergi. Percuma kalian lawan saya, karena ini saya udah ada 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus ada katanya. Nah saya ingat waktu itu hamba Tuhan di atas yang sudah dipanggil Tuhan, dia turun, ada apa nih rame-rame. Dia ambil minyak urapan, dia kecorot-kecorin. Apa nih katanya dia begitu ya. Nah pada waktu itu saudara, dia tetap kamu pergi. Nah ternyata saudara, pada waktu dia lagi mencah-mencah seperti itu, saya diingatkan oleh Tuhan untuk kita membaca dalam, saya ambil mic, ya, saya baca ayatnya, Filipi pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bawah atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya sengaja keluarkan kata-kata ini dengan mic supaya dia dengar. Dan ternyata apa yang terjadi saudara? Pada waktu firman Allah diberitakan, pada waktu firman Allah dibacakan, tiba-tiba anak muda itu yang tadinya lagi manifestasi, dia jatuh tersungkur, jatuh dan dia sadarkan diri. Ya. Jadi ada kuasa gelap dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Ya. Firman Allah itu berkuasa. Makanya perlu tiap-tiap hari kita makan firman Allah, kita makan, kita baca renungan firman Tuhan, kita baca Alkitab, itu mendapatkan kekuatan. Supaya kita yang jadi kuat dengan firman Tuhan. Ada kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini yang ingin menyerang kita, kita bisa lawan dengan kuasa Tuhan. Kuasa firman Tuhan. Jadi lebih semakin yakin kita bahwa firman Allah itu masih tetap berkuasa. Nah saudara, Efesus pasal 6 ayat yang ke-13b di situ dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang B yang saya tekankan, tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Apa maksudnya daripada ayat ini? Saudara tahu apa yang terjadi pada keesokan harinya, pada waktu saya sedang lagi jalan ya, tiba-tiba di kuping saya ada kedengaran, wih hebat lu. Hamba Tuhan yang senior aja ngusir nggak pergi. Kamu cuman ngomong aja, itu setannya pergi. Pada waktu itu dengar suara itu, saya pikir ini siapa yang ngomong? Nggak ada orang yang ngomong. Ya, kalau ada kita lagi ngomong mungkin kita bisa tahu. Ini nggak ada yang ngomong, tiba-tiba di kuping saya seperti itu. Hebat lu, waduh. Tapi saya diingatkan oleh firman Tuhan ini, tetap berdiri teguh setelah menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tentunya kita akan angkat bahu. Wah hebat nih. Setan bisa tunduk, cuman gua ngomong begini dia langsung rubuh ya. Tapi saya diingatkan supaya kita tetap berdiri teguh. Jangan jatuh dalam dosa kesombongan.
Saya bilang, dalam nama Yesus engkau pergi, iblis, engkau pergi, engkau tidak layak. Karena aku melawan itu bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan dari firman Tuhan. Setelah itu suara itu hilang. Makanya saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita diingatkan. Kalau Tuhan memakai kita dengan luar biasa, kita dipakai dengan hebat, diundang sana, undang sini, melayani ini, melayani itu, ya banyak kuasa iblis, kuasa kegelapan pada kabur semua. Itu jangan kita sombong. Karena kalau segala sesuatu itu terjadi bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Tetap berdiri teguh setelah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, ya dengan mujizat-mujizat, dengan keajaiban-ajaiban yang luar biasa yang Tuhan perlengkapi kepada kita sekalian, kita tetap berdiri teguh. Jangan sampai kita terpancing. Karena iblis itu licik. Dia ingin menjatuhkan kita dengan kesombongan kita. Biarlah kita mau belajar seperti padi, ya, semakin berisi semakin merunduk. Jangan seperti lalang. Jangan seperti lalang. Kalau selalang kan biasa lebih tegak. Tapi kalau padi semakin berisi semakin merunduk. Lalang udah kopong dia tegak. Nanti pada waktu penghakiman, pada waktu pemisahan, lalang diambil dimasukin ke dalam api dan padi akan dimasukin ke dalam lumbung, ya, dalam surga yang mulia. Jadi saudara, pada pagi hari ini jangan takut, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita ini. Karena kita tahu segala sesuatu itu ada dalam rencana Tuhan. Dan roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada segala yang ada dalam dunia ini. Sebagaimana ya 1 Yohanes 4 ayat 4b mengatakan, roh yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada segala yang ada dalam dunia ini. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tetap yakin dan percaya kuasa Tuhan itu akan tetap menyertai pada kita sekalian. Saudara, ada satu ayat lagi yang akan saya bagikan bagi kita sekalian, yaitu terdapat dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, hari ini, ya, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap kita sekalian. Ya, tidak ada kuasa kegelapan yang mempan. Jadi jangan takut, karena kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, mungkin banyak orang-orang yang gak senang. Kuasa-kuasa kegelapan gak senang, dia akan berusaha mencobai kepada kita sekalian. Ya, jangan takut, gak ada yang mempan. Mantra-mantra, tenungan-tenungan, jampi-jampi juga gak ada yang mempan. Karena kita ini sudah selubungi oleh darah Yesus. Ya. Satu waktu ada seorang anak Tuhan yang membuka usaha. Ya. Satu waktu dia buka usaha, usahanya mulai dari kecil lama-lama jadi gede, besar dan diberkati. Ya. Dan tetangga-tetangganya sekitar situ mungkin merasa nggak senang. Dia pikir kok pelanggan-pelanggannya yang biasa beli di tempat saya pindah ke tempat itu. Ya dia nggak senang. Ya. Mereka itu tetangga-tetangganya berusaha untuk pakai alat kuasa kegelapan. Kenapa saya katakan alat kuasa kegelapan? Mantra-mantra atau jampe-jampe ya. Kenapa? Karena pada waktu pagi-pagi hari, pada waktu anak Tuhan ini ingin membuka tokonya, ya, dia lihat di depan tokonya, kiosnya itu banyak sekali semut-semut besar. Semut-semut, dia lihat nggak ada yang lain, tapi kok ada semut. Terus dia mengucap syukur aja, dia sapu-sapu, ya semua sapu-sapu, akhirnya bersih supaya semut-semut itu hilang. Dan tokonya itu kembali diramaikan oleh pembeli-pembeli. Besok harinya saudara, pada waktu hamba anak Tuhan ini ingin buka toko lagi, ya, dia lihat kalau kemarin semut, sekarang paku-paku. Paku-paku ada di depan kiosnya. Dia sapu lagi, dia buang lagi dalam nama Yesus. Ya. Dan hari yang ketiga, dia dengar, ya, ada pemilik toko yang sebelah itu ada satu yang meninggal. Kenapa ya? Dia pikir, ya udah dia kunjungin, dia melayat, ya akhirnya pada waktu melayat itu saudara, ada beberapa pemilik toko itu dia bilang, waduh Pak katanya, ternyata jimat yang melingkupi Bapak itu lebih kuat daripada jimat kita ya. Sebelumnya saya minta maaf ya, kemarin saya sudah menyebar jimat di depan toko-toko Bapak tapi ternyata gak mempan. Kenapa? Karena lebih kuat. Terus anak Tuhan itu bilang, oh saya gak pakai jimat. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan dari Yesus. Karena kita yakin sebagaimana Bilangan pasal 23 ayat 23 itu mengatakan tidak ada mantra
atau jimat atau jampi-jampi yang mampu mengatasi kepada kita sekalian. Karena kita sekalian udah ditebus oleh darah Yesus. Ya, jadi dengan kesaksian ini orang-orang itu bertobat. Oh ya benar-benar juga ya. Berarti dukun yang Bapak itu lebih hebat daripada dukun kita. Mulai sekarang saya nggak mau percaya lagi. Nah saudara, jadi satu kesaksian bagi kita sekalian. Bahwa dalam hidup ini, di sekitar kita banyak pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jati udara. Itu hanya bisa kita kalahkan dengan kuasa darah Yesus. Dengan puasa puji-pujian, dengan kuasa firman Tuhan. Dan kita harus tetap berdiri teguh, jangan sampai kita menjadi sombong kalau Tuhan sudah memakai kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan, kiranya jadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita akhiri firman Tuhan dengan pujian Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup. Allah yang sanggup mengalahkan segala perkara yang ada dalam dunia ini. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau kami berada bersama-sama dengan Engkau, dan kalau Engkau berpihak pada kami sekalian, maka tidak ada yang bisa melawan pada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup mengadakan segala perkara-perkara yang luar biasa. Tidak ada satu titik pun yang bisa ditembus oleh kuasa iblis maupun kuasa kegelapan bagi setiap kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Bulan Agustus 2020, ibadah akan kembali diadakan di Gereja GBI Ketapang Utara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang bisa mengikuti ibadah di dalam gereja hanya yang berusia 17 tahun hingga 55 tahun. Kondisi tubuh dalam keadaan sehat, artinya suhu tubuh tidak melebihi 37 derajat Celcius. Jemaat tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan. Wajib menggunakan masker saat datang dan saat ibadah berlangsung. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak saling bersentuhan antar jemaat. Dan wajib mendaftar karena ada batas maksimal kapasitas di gereja. Ibadah akan dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan durasi 1 jam beribadah dan hanya dilakukan 1 kali saja. GBI Ketapang Utara sangat berterima kasih kepada jemaat apabila bisa mematuhi setiap syarat dan ketentuan berdasarkan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berterima kasih atas kesetiaan dan pengertian dari jemaat GBI Ketapang Utara. Bagi jemaat yang belum bisa menghadiri, ibadah raya tetap dapat disaksikan secara online setiap hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube, Facebook, IGTV dengan nama akun Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah offline dan online. GBI Ketapang Utara siap melayani kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya atas nama GBI Ketapang Utara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi saudara dalam pembelian gereja tempat ini, dan saudara-saudara yang sudah berdonasi dan sudah memberikan persembahan dalam perpuluhan maupun ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita naikkan pujian Besar Allahku. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, Yesus Tuhan.
selamanya besar dan panjang. Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang padamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biar semua pujian penyembahan kami boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Meskipun banyak sekali rintangan, meskipun banyak sekali musuh-musuh di sekitar kami, tapi kami yakin dan percaya kami milik Allah yang maha besar, yang sanggup mengalahkan segala perkara yang ada dalam dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Dan setiap umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi pada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah offline yang akan diadakan pada waktu minggu depan ya Tuhan. Biarlah segala rencana kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kalau Engkau menghendaki, biarlah kami boleh mengadakan ibadah tatap muka di ibadah raya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sudah berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.